Hai hai. Halo semuanya. Waduh, Jadi gelap juga. Gak apa-apa lah. nggak apa-apa Terus, lah. terus. Jadi teman-teman ini episode Perdana perdana tapi di YouTube dan kebetulan kita rekam juga di podcast. podcast. Ya, kita masukin juga di podcast. Ya, jadi kita mau bahas apa nih Ya. untuk episode kali ini? Kalau gue mungkin nyari topiknya yang rada spesial kali ya. Boleh. Karena episode pertama. Hmm. Jadi kalau gue bilangnya kenapa lu harus mulai berkarya sekarang? Oke, sip. Kalau menurut gue topiknya karena Kenapa tuh? kalau menurut gue sekarang kayaknya generasi yang paling baru ini juga kayaknya agak sedikit antipati tentang karyawan. Gue nggak bilang salah sebenarnya. Tapi kan kayaknya orang lebih cenderung prefer kayaknya entrepreneur lebih baik deh, ini lebih baik deh. Nah masalahnya kan kalau sebagian orang itu kan mengotak-ngotakan antara entrepreneur sama karyawan. Kan sebenarnya bisa ada jalan tengahnya. Ada jalan tengahnya. Lu lagi karyawan, lu sambil side hustle. Nah kalau menurut lu gimana? Itu benar karena gue juga ngelakuin hal itu. Kayaknya kita juga ngelakuin. Ya, Kita bener. ya? Iya benar. Terus. Kayaknya gue sama Mike sering ngelakuin hal itu karena menurut kita gaya hidup di Jakarta itu apa sih ya, udah terlalu, sebenarnya kalau terlalu diikutin itu makan kos yang sangat besar Iya, betul. sekali. Dan itu kebetulan bisa kalian dengerin juga di podcast kita di episode Frugal Living. Oh iya benar. Nanti ya, Frugal tapi Living. belum keluar upload. ya. Belum upload. Oh iya, minggu ini Minggu upload. ini ya? Minggu ini. Ya jadi ada hubungannya juga gitu. Karena gaya hidupnya makin tinggi, akhirnya itu tadi terpaksa kita harus ngelakuin side hustle juga. Iya betul. Gitu. Bukan hanya karena, tapi salah satunya memang mungkin harus diakuin karena uang. Karena uang. Karena lu berjuang kan di kehidupan lu. Iya. Cuman selain itu adalah kalau menurut gue untuk longerannya juga sih nantinya. Apa tuh longerannya? Jadi berkata ya kalau misalnya lu memang nyaman di kerjaan lu ya nggak apa-apa, go for it, lu kejar karirnya. Tapi kan kita tahu banyak di luar sana yang tidak. Nah mungkin gimana caranya dia mungkin berpikir ya udah gue bikin usaha aja lah atau apalah seperti itu. Sebenarnya ya kalau lu nggak bikin sekarang nanti keburu tua. Benar. Nanti abis itu barulah lu uring-uringan kerja lu, hidup lu mungkin. Dan itu kan kayaknya domino effect juga sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua gitu. Karena apa ya? Maksudnya side hustle itu juga untuk mengasah kemampuan lu nih, apa aja nih lu bisa tahu gitu loh. Iya benar. Misalkan lu pekerjaan utama lu, let's say lu akuntan gitu di kantor lu. Oh tapi lu suka misalnya marketing juga gitu. Nah mungkin lu bisa cari side hustle, mungkin kayak kerja di IO gitu, yang apa namanya, pitching sama klien-klien. Iya, kayak betul. gitu. Soalnya karena gua nggak tahu ya, gua kan ada akun di, aduh anjing susah juga ya kalau gue sebut pasti orang langsung berpikirannya kotor. Apaan? Tapi gue harus jelasin dulu. Akun apa? OnlyFans itu nggak cuman bokep. OnlyFans itu ada banyak, tapi memang OnlyFans yang satu-satunya memperbolehkan artis-artis dewasa untuk nyari duit di situ. Nyari duit. Nah, gua ada akun di situ, tapi kebetulan yang gua subscribe itu bukan subscribe di satunya. Ibarat kata yang gua berlangganan itu jatuhnya gua lupa namanya siapa, tapi dia tuh sebenarnya jatuhnya ya kalau gua ngeliat dia tuh kemampuannya di akunting. Tapi mungkin dia doyan diliatin orang. Kalau lu kerja di kantor, akunting gak bakal diliatin orang. Ya nggak bakal lah. Karena lu sibuk di Depan komputer ngitung. ngurus angka, yang dilihat adalah angka-angka itu aja. Nah mungkin dia akhirnya cari cara. Nah gue menariknya, gue ngeliat dia cari cara. Ya udah, jadi dia di akunting dan kemampuan akuntingnya dia, dia bikin OnlyFans, terus dia bilang, gue akan ngitung industri. Lu request sama gue industri apa yang mau gue hitung. Nanti abis itu gue hitung perkembangannya per tahun nih, kayak gitu. Oh itu konten dia. Kontennya dia. Wah seru juga. Maksud gue, jadinya dia abis itu, maksud gue dia bisa apa ya, ngawinin kemampuannya sama kedoyanannya kan. Karena kalau misalnya kalau menurut gue jadi karyawan lu nggak bakal bisa. Benar. Ya mungkin memang lu jago di akunting, tapi kalau lu doyan dilihat orang, gue nggak bisa salahin juga. Tapi itu sempat rame tuh OnlyFans
ada kasus katanya konten dewasanya mau mau di restrict gitu loh, mau dibatasi gitu kan. Tapi ada protes lah dari ya konten kreator yang di OnlyFans. Kata dia, ya kenapa sih kalau emang gimana sih, pokoknya ada yang protes pokoknya, kenapa sih lo harus ngebatasin cara orang untuk mencari uang gitu loh, atas apa lu melakukan hal itu, apakah karena mungkin batasan-batasan dari agama atau apa gitu. Sebelum ke sana, ini ada hubungannya nih dengan OnlyFans. Betul. Jadi ya itulah kenapa orang dibatasin ya, untuk manusia dibatasin untuk mencari uang gitu kan. Kalau kan ada juga tuh banyak orang yang di OnlyFans ya jualan konten bokep ya kan, konten bokep gitu kan. Sebenarnya kenapa sih kalau orang bisa dibatasin itu tuh pasti kan ada parameternya kan, maksudnya kenapa dia dibatasin, mungkin karena agama, mungkin karena apa gitu kan. Sebenarnya yang bikin rules ini siapa sih gitu. Nah ini kebetulan gue dan Mike lagi baca buku dan dengerin audiobooknya dari Yuval Noah Harari. Itu bagus banget. Iya betul. Ini aja, maksudnya satu intisarinya aja ya. Semua hal yang ada di hidup kita nih, sebenarnya nilai-nilai, value, norma, itu kalau menurut Yuval adalah buatan manusia. Jadi kayak balik lagi ke OnlyFans itu tadi, sebenarnya lu bikin konten bokep, lu dapet duit, ya bebas aja lah. Iya kan, benar. Itu cara dia untuk cari duit kan. Iya kan? Kalau kita mungkin dari masyarakat yang ya udahlah ya gitu kayak iya hidup lu gua. Kalau kita mungkin tipikal kan, tapi kita harus akuin banyak masyarakat di luar sana yang gak sesuai norma gitu kan. Ada tuh yang gak sesuai ini. Cuman kalau kita sih kayaknya ya gimana ya? Ya kalau lu gitu ya begitu, kalau kita begini gitu sih kalau menurut gua. Tapi mungkin apa ya, pendengar mungkin agak bingung ya, maksud gua tadi apa mau dibahas di podcast ini atau tentang hal itu tadi. Ya bahas aja sih. Bahas aja ya. Jadi sebenarnya secara garis besar adalah, kalau lu yang tangkap lu dulu ya. Lu yang tangkap apa nih dari intisari dari buku Sapiens-nya Yuval Noah Harari. Kalau sebenarnya ini nantinya juga bakal nyambung sama ini juga. Bakal nyambung sama ini. Sama topik yang ini. Di bukunya si Yuval itu dibilangnya bahwa kalau gue yang paling menarik poinnya adalah dulu tuh Tuhannya Tuhan. Ya. Sekarang Tuhannya manusia. Nantinya Tuhannya akan jadi algoritma. Dan dia juga bahas sebenarnya semua hal yang terjadi di hidup kita itu algoritma. Bahwa ketika lu lapar, lu nggak akan harus langsung mati. Tapi itu adalah kalkulasi tubuh lu, algoritma tubuh lu yang menyatakan kalau lu nggak makan sekarang, nanti 2 hari lagi bisa mati lo. Makanya lu harus makan sekarang. Itu kan sebenarnya ada datanya, algoritmanya. Nah kalau gua kenapa menarik sama yang si Yuval ini, kenapa akhirnya mungkin salah satu yang topik yang kita bahas adalah kenapa lu harus berkarya sekarang. Karena nantinya ini bukan soal ini karya gue ada yang dengerin apa enggak ya. Enggak, nanti algoritma yang bantu lu nemuin pasar lo sih. Sebenarnya algoritma ini membantu kita menemukan pasar gitu. Sebenarnya bukan karena karya lu, nanti karya gue ada yang dengerin gak ya, atau ada yang baca, atau ada yang lihat gak ya gitu. Tapi kapan ya gue menemukan, kapan ya karya gue ditemukan sama orang-orang ini. Betul. Sebenarnya ada gitu orang suka sama karya lo. Yang penting lu bagus aja bikinnya. Yang penting bagus, kasih yang gini. Tapi gini, gak bagus pun. Iya benar sih. Kalau zaman sekarang ya harus diakuin ya. Iya kan? Ya benar-benar. Yang penting beda ya. Yang penting beda. Enggak juga Pak malah. Gue berpikir gini. Jadi banyak sekali hal lucu ya. Parah sih. Nih, enggak juga. Jadi ini tuh udah sangat ngeblur sehingga gue ngerasa kualitas pun nggak berpengaruh sama hal ini. Karena gini, tetangga gue punya anak, ya kan, suka main sama adik gue. Anaknya tuh masih kecil nih, suka nonton konten video YouTube orang bawa semut terus ke mall. Semutnya dikasih nama siapa gitu,
Budi mau makan apa ya hari ini di mall, ya kan ya, dia bawa semut, ya kan. Oh Budi mau makan McD ya, terus diajak makan McD, semut diajak makan ke McD, dan yang nonton banyak banget. Apakah lu secara logika lu itu berkualitas gak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Dan ya kayak misalkan kalau lu tahu Fadil Jaidi, ya kan? Oke lah, itu mungkin dari kualitas konten, dari kualitas kontennya nih, isi kontennya apa, ya kan? Sekarang kita bicara mengenai kualitas video, equipment audio. Fadil Jaidi nih, itu orang sebenarnya keren banget karena dia udah gede sekarang ya. Termasuk salah satu skill set yang bagus. Iya, skill set yang bagus. Dia cuma naruh HP-nya, terus dia ngobrol sama keluarganya. Kebetulan bokapnya lucu. Iya, Dia cuma mendokumentasikan, karena waktu itu Michael sempat bilang ke gua kalau emang lu nggak mau bikin konten, ya lu dokumentasiin aja. Dan itu hal yang literally dilakukan oleh Fadil Jaidi. Dia nggak ngedit audionya. Kalau kita masih pakai headset nih, iya benar. Dia langsung dari sini bro, dari HP-nya. Dia thumbnail nggak diedit, tapi sampai ke pasarnya. Iya betul. Iya. Dan lo tau gak sih, setelah gue baca-baca komen gitu ya, kebanyakan audiensnya tuh yang kayak, aduh kok bisa ya punya keluarga yang sehangat ini. Konten dia kan keluarga nih, sampai kepada mungkin mohon maaf ya, mungkin sampai kontennya ini sampai kepada orang-orang yang keluarganya nggak sehangat dia gitu. Jadi itu audiens dia. Betul. Gitu. Algoritma membantu dia kepada pendengar. Iya. Makanya balik soal yang kan itu tadi hubungannya kenapa lu harus berkarya sekarang ya. Balik sama soal yang lu bahas soal bokep tadi. Karena kita nggak perlu ribet-ribet ngatur bokep, karena nanti pasarnya mereka akan ada aja. Ya, ada aja sendiri gitu. Ada aja sendiri gitu. Karena apa ya? Maksudnya sekarang udah makin ngeblur kalau gue lihat. Tapi kualitas kayak misalkan kalau lu pengen bikin sesuatu yang keren banget, kualitas itu pasti akan naik dengan sendirinya. Iya betul. Yang penting start dulu. Yang penting start dulu. Dan kebetulan kayak misalkan apa ya, kalau misalkan kita memulai berkarya, itu kan nggak mungkin langsung bagus ya kan. Kita harus akui banyak di pandangan orang bahwa karena gue juga dulu pernah terjebak seperti itu. Pernah terjebak, anjir kok kurang ya kayaknya, gue take lagi ya. Kurang kayaknya, gue take lagi ya. Goblok, lempar aja. Udah, nanti juga bagus sendiri. Iya. Karena bagus soal waktu sih ya kalau menurut gue ya. Iya benar sih. Karena itu kan dari lu ya. Gitu. Bagus itu soal waktu. Ketika kita udah gede, nanti semakin gede, misalkan orang kita udah punya audiens gitu, otomatis kan nanti monetize sampai segala macam, dapat duit ya kan. Ya udah kita punya tim, ya udah jadi bagus gitu. Iya benar. Yang penting startnya dulu ya. Iya benar. Banyak orang mungkin yang terjebak dengan, aduh gua nggak tahu gua mau bikin apa, jelek kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak start dari sekarang gitu. Bahkan nih orang yang menurut gue, orang nggak ada tuh orang yang namanya kayak, aduh gue mau bikin karya tapi gue nggak punya passion apa-apa gitu. Menurut gue itu bullshit. Pasti lu punya sesuatu yang bisa lu lakuin. Karena apa ya? Karena bahkan ketika lu nggak punya apa-apa pun itu salah satu skill anjir. Iya. Karena lu bisa hidup tanpa nggak punya apa-apa. Lu tau nggak? Ada konten YouTube tidur nggak ngapa-ngapain selama 10 jam. Ya gue nonton sih. Gue seinget gue tuh ada di Jepang. Di hotel di mana lu nggak perlu bayar. Tapi ketika lu tidur, kehidupan lu di live. Ketika di hotel itu. Iya kan? Tapi lu nggak perlu bayar buat nginep di situ. Iya kan? Tapi lu di live-in. Jadi mereka ambil trafficnya dari situ. Iya kan? Anjing kayak, kayak the fuck. Terus ada kalau di Korea, trennya tuh adalah nemenin lo belajar. Jadi ada orang nih ngerekam kayak gini nih, misalkan kalau kita kan masih ngobrol ya, tapi dia tuh benar-benar literally cuma taruh kameranya, terus dia belajar aja dia sendiri, baca buku, ngerjain tugas, tapi nama kontennya nemenin kamu belajar. Jadi konten kalau di Korea itu kan orang-orang lebih banyak kesepian ya. Isunya ya. Isunya kan kesepian, mereka nggak punya teman belajar, nggak punya mungkin
pada ngekos apa gimana gitu, anak-anak muda di Korea. Atau mungkin udah pada berubah tampilannya kali. Iya bisa jadi. So Nah, guys. nah, nah, makanya di sana gue kesepian nih, yaudah gue nonton konten si orang ini. Iya. Dia padahal kontennya nggak ngomong nggak apa, cuma belajar doang. Jadi dia ngerasa ditemenin belajar juga sama orang ini gitu. Oh, jadi dia posisinya dia lagi belajar tapi sambil nontonin Orang belajar juga. Oh iya. It's very deep gitu. Maksudnya kayak ya itu balik lagi ke dari kata-kata si Yuval, ke depannya semua itu algoritma gitu. Ini juga salah satunya, algoritma itu kan pasti bersinggungan juga dengan AI kan. Iya, betul. Nah, ada kasus di mana dulu orang pakai apa sih ini yang jam tangan Apple Watch ya? Iya, Apple Watch. Jadi dia itu dia lagi sehat-sehat aja nih. Terus tiba-tiba Apple Watch-nya nyala. Darurat intinya gitu. Kamu sebentar lagi kena serangan jantung. Jadi heartbeat-nya tuh kayak abnormal gitu. Tapi dia lagi sehat, nggak kayak lagi ngobrol kayak kita gini gitu. Terus akhirnya dia panik nih. Ini kayak error ya jamnya ya. Tapi dia panik. Udah ke rumah sakit dulu ya. Taunya beneran dia ada kayak sakit jantung gitu. Oh, kedeteksi artinya. Kedeteksi. Jadi itu kan mendetek algoritma dong kasarnya. Dari Apple Watch itu dari kan badan lo. dari badan lo selama hari ini detak jantung lo segini gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba abnormal. Nah itu kan berarti kan kayak alarming gitu loh. Kok tiba-tiba abnormal gitu loh. Dan bisa didetek. Dan itu berarti kan gimana ya, bahkan dokter yang sampai sekolah ke luar negeri kalah sama Apple Watch. Karena itu teknologi yang bisa dipakai sama semua orang kan. Iya. Sedangkan mungkin kalau dokter itu kan ya kalau lu sakit baru datang ke dia. Iya. Sedangkan sekarang teknologinya udah bisa dipakai seperti itu. Menarik juga ya. Iya. Itu ngomongin soal algoritma, agak menyeramkan mungkin, tapi sehebat itu gitu loh. Nah makanya kita juga mengencourage buat teman-teman bikin karya gitu. Betul. Apapun deh, kayak nulis atau apa gimana gitu kan. Karena kalau misalnya betul algoritmanya memang semengerikan itu, tapi selama lu bisa pakai buat ngebantu hidup lu juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, mau konten apa ya kan? Iya. Ya mungkin ya asalkan jangan bunuh orang. Iya kan? iya, Konten ngeguruk orang iya, gitu. betul. Ya jangan itu ya. jangan dilakukan ya kan? Iya, makanya itu repotnya. Makanya kan maksud gue itu yang selalu menarik, karena ketika lu membandingkan tentang ya sebenarnya dalam hal ini sains mungkin versus agama kan, dimana norma versus algoritma lah ibarat kata. Algoritma sebagai perbandingan sains. Sebenarnya bisa aja berjalan berdampingan dua-duanya gitu. Jadi bisa. Lu nggak perlu memilih sisi, tau nggak tuh, kayak bisa nggak sih gue percaya Tuhan tapi gue tetap percaya sains gitu. Jadi ya gue percaya gue nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu, oke, fine. Tapi gue bisa tetap pakai algoritma untuk kebutuhan hidup gue. Iya benar. Salah satunya mungkin berkarya. Jadi nggak semata-mata ketika wah kita udah percaya algoritma kita nggak percaya Tuhan. Salah juga, itu salah juga. Ya, bahkan kayak sekarang udah banyak kayak church gitu ya, gereja gitu yang mainnya udah di YouTube. Pastor ya. Kemarin gue lupa deh. Gue ada grup keluarga. Jadi isinya tuh lomba pendeta. Tapi di YouTube. Tapi itu sangat ini tuh lo kayak jadi dia upload di channelnya dia, Persatuan mungkin pendeta seluruh Indonesia. Dia upload calon-calonnya, abis itu dibilang vote ya. Maksud gue gila loh, kan itu nantinya bisa menghasilkan dari channel itu. Caranya trafficnya ada dengan cara dilombain. Keren ya? Tapi abis itu gue nggak tahu ya. Mungkin sebenarnya bisa juga kalau dilombain, minggu ini yang keluar ini, minggu depan yang keluar khotbahnya ini, minggu ketiga yang keluarnya ini. Kita lihat trafficnya kayak gitu-gitu. Itu salah satu hal yang pintar juga nih cara approach-nya gitu. Maksud gue. Dan bahkan kalau di kantor gue tuh kan bikin konten juga ya.
Nah sekarang tuh kan kontennya tentang China gitu. Nah sekarang tuh karena kita ngeliat dari algoritma, ternyata tuh konten yang membahas mengenai ada muslimnya tuh trafficnya sangat tinggi. Karena negara muslim terbesar kan Iya. Makanya sekarang anak-anak gua tuh bikin konten tentang pokoknya apapun dikaitin sama muslim, misalkan cara iya apa istilah-istilah muslim dalam bahasa Cina kayak gitu-gitu, suasana lebaran di Cina kayak gitu-gitu. Itu algoritma loh. Itu kita tuh mau bikin konten tuh kayak nggak sembarangan ini kalau di kantor gua, jadi ngelihat dulu datanya gitu. Jadi sebenarnya ada dua approach. Lu mau satu ngikutin itu data yang udah ada gitu, demografi, baru lu bikin konten, atau ya lu membiarkan diri lu ditemukan oleh audiens lu. Betul. Dibantu oleh algoritma gitu. Karena kalau misalnya lu gak mulai sekarang, takutnya lu ketinggalan. Kayak YouTube dulu lah, kita harus akuin kan, dulu kita nonton kita YouTube ketinggalan. Kayak wah anjing menarik ya YouTube, tapi ya udah selesai kan. Ternyata kan sekarang kan bisa gitu menghasilkan. Dan gue sempat kepikiran tuh beberapa hari, anjing gue nyesel banget nggak dari dulu gue terjun di konten. Karena kita harus akuin kita dulu sombong. Nggak tahu kalau gue sih gue dulu sombong. Kayak konservatif gitu loh. Kayak misalkan gue main musik nih, gue maunya tuh kayak nggak apa, kayak konservatif, indie gitu. Kayak iya paham. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi ya nggak gitu caranya gitu. Kalau gue berpikir sih kayak dulu gue suka jamming sendiri, banyak kan dari situ lahir ide-ide kan, ide-ide lagu untuk band gue dulu, Indigo Muare, untuk solo gue gitu, tapi nggak pernah gue dokumentasiin gitu loh. Nah itulah yang membuat gue nyesal kenapa nggak dari dulu gue dokumentasiin gitu, kayak gue latihan gitar gitu. Kayak misalnya si siapa namanya, si John Mayer, dia tuh salah satu hal yang menarik buat gue adalah karena dia itu pakai live IG-nya dia berjanji, dia bilang, seingat gue ya, dia bilang tiap jam 10 malam gue akan latihan gitar fingering dan live IG. Nah, maksud gue itu kan salah satu cara komitmen menarik sebenarnya. Bahwa lu berjanji sama fans lu yang ngasih lu duit nih, bahwa gue akan selalu ada sama lu setiap malam. Tapi benefit ke gue adalah gue bisa satu latihan gue dapet traffic, sekali dayung dua pulau. Itu salah satu yang ya anjing pintar juga ya kalau menurut gue sih. Itu salah satu cara menggunakan algoritma gitu maksud gue. Dan bahkan bokap lu juga lu bikinin konten kan? Untuk konten ngajar kan. Iya betul. Karena menurut gue kayaknya orang Indonesia udah mulai tertarik dengan sesuatu hal yang nggak dia tahu. Karena kan kalau gue lihat ya, fase Indonesia, kenapa makanya gue bilang Indonesia masih muda, karena Indonesia tuh masih marah-marah, dan itu wajar. Anak muda yang marah-marah. Tapi ketika anak muda nanti mau masuk ke fase yang lebih dewasa, kayak lu, gua, mungkin kita udah nggak terlalu maki-maki orang lagi di jalan. Don't give a shit. Karena di situ prosesnya. Tapi orang Indonesia lu lihat kan sekarang kita lagi marah-marah nih. Karena kita masih muda, masih 76 tahun. Nah, mungkin setelah itu baru kita mulai, kayaknya gua nggak tahu deh. Nah, disitulah masuknya pengetahuan itu. Gitu sih gue mikirnya. Benar. Kayak apa ya, maksudnya kayak gimana ya, gue ngerasa ya, gue ini secara gue pribadi ya, gue ngerasa gue tuh generasi yang hidup di zaman yang aneh banget menurut gue. Karena berubah banget loh Pan, ini dalam span gak nyampe 10 tahun. Lu nyadar gak? Hidup kita di dunia ini semuanya itu berubah dalam span di bawah 10 tahun. Kita mungkin go back ke belakang, backwards 10 years gitu. Nah berarti 10 years itu berapa ya? 2011. Iya, 2011 ada nggak kayak begini? Nggak ada. Iya kan, kayak orang dulu tuh kayak apapun lah, kayak masih konservatif gitu loh. Kayak apa ya, orang tuh susah ditemuin gitu loh. Tapi dulu bahkan udah mulai tuh pelan-pelan tuh kayak ada televisi ya kan ya.
orang bisa terkenal dari televisi karena itu medianya, karena itu cuma satu-satunya media orang bisa ditemuin sama orang banyak. Nah sekarang semua orang bisa menemukan satu sama lain, dan salah satu platform yang sekarang itu paling cepat untuk ditemuin orang-orang lain adalah TikTok. Iya betul. Karena mereka menggunakan algoritma yang berbeda sama Instagram. Iya. Perbedaannya adalah kalau Instagram itu based on what you follow, kalau TikTok itu kayak udah apa ya, kayak udah nggak ada boundariesnya aja. Kayak gue tahu apa yang lu mau. Iya. Itu sengeri itu. Kayak orang Thailand bisa terkenal di Indo, orang Indo bisa terkenal di Thailand, orang Indo bisa terkenal di Arab, orang Indo bisa terkenal di Amerika. Begitupun sebaliknya, vice versa. Gue bahkan pernah nonton orang lagi main TikTok, orang Arab pakai lagu Indonesia tuh, lagu yang Bagaikan Langit. Melly Guslow. Gila gak? Orang Arab zaman dulu bisa gak kayak gitu? 10 tahun yang lalu deh. Enggak kan? Iya. Iya, udah sengeri itu. Dan Yuval sempat menyinggung soal hal ini. Kita itu turning into gods, kata dia. Karena kita nggak usah kemana-mana, kita udah bisa menyaksikan semua hal, kata dia gitu. Di belahan dunia lain. Iya. Kalau zaman dulu orang Nabi ingin menyampaikan pesan, dia harus lewat burung gitu ya kan. Harus ada carrier-nya. Kalau enggak dulu bahasa gitu. Coba deh gitu. Pergi ke negeri lain biar lu tahu kehidupan di luar sana berbeda. Ya, tinggal buka YouTube sekarang. Sekarang udah tinggal buka YouTube, lu ngomong sama saudara lu yang di Medan, let's say. Tinggal telepon, tinggal WhatsApp, video call. Iya kan? WhatsApp. Benar. Kayak udah secepat itu, dan gua nggak tahu ya, mungkin ini akan sangat bersinggungan dengan agama sih, tapi ya mungkin bisa kita pisahin dulu aja ya sejenak gitu, nggak usah. Mungkin nantinya kalau menurut gua perkembangannya agama adalah menjadi value masing-masing lagi, bahwa bukan sesuatu nilai yang apa ya, komunal gitu, sesuatu nilai yang secara keseluruhan. Jadi udah masing-masing lo aja. Karena lo harus tahu ketika misalnya sudah se-open ini, lu nggak bisa maksain pendapat lu lagi. Lalu siapa? Dan apa ya? Mungkin gue salah satu nih, ini gue dapat barusan juga, kayak British Invasion gitu, kayak The Beatles apa gimana gitu. Mereka tuh dulu menang karena mereka punya kayak apa ya? Kayak punya media untuk nyebarin karyanya. Iya betul. Dan kayak sekarang orang bisa tahu karya dari K-pop apa segala macam itu semua karena internet gitu. Ya kan? Kalau dulu kan kekayaan apa sih, privilege itu yang punya orang bule doang. Kayak Telegram. Jadi mereka bisa nyebarin pop culture mereka ke orang-orang miskin kayak kita. Iya benar. Ya kan? Ke negara lain. Yang bisa jadi kan? Pasar. Iya, makanya kenapa The Beatles terkenal. Kenapa band-band kebanyakan itu band-band bule Amerika apa gimana gitu sekarang. Tapi sekarang semua manusia di dunia punya hak yang sama, punya privilege yang sama gitu. Bahkan orang kampung pelosok banget loh, konten apa ya, mukbang ulet sagu. Oh iya. Terkenal kan? Oh iya. Gue belum pernah lihat tuh. Kalau gue sih nontonin. Ulet sagu. Iya, gitu. Iya benar. Jadi kayak gitu, jadi jangan takut untuk kayak berkarya kan. Iya, kayaknya kalaupun mungkin lu berpikir tapi gue kayaknya sekarang masih belum ada yang bisa gue ciptakan. Dokumentasi itu adalah salah satu hal yang ya sebenarnya kurang lebih kayak gini yang kita buat sekarang adalah kita kan ngedokumentasiin kita dulu ya. Perjalanan kita dulu. Karena sebenarnya kita hobi ngobrol kan. Iya betul. Gua sama Mike itu selalu kalau ngobrol deep ini tuh berdua gitu. Iya benar. Kenapa enggak Mike punya ide, kenapa enggak dibikinin aja gitu betul. Kontennya gitu kan. Ya udah kita bikin aja. Kita belum menciptakan sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Oke. Nanti perjalanan juga nemuin ya kan. Gitu aja paling. Kayak satu trivia nih ya, maksudnya satu trivia kecil nih. Kayak band gue Indigo Mare nih. Itu bahkan apa ya? Gue nggak kepikiran punya cult following sih sampai sekarang. Modal SoundCloud. Iya betul. Salah satu band yang nggak pernah beli follower Instagram.
Di followers like. Gila. Cuma disayang Tuhan kayak gitu anjing tuh band tuh gila. Cuma modal upload. Guys, rekaman ya, rekaman. Upload yuk di SoundCloud, upload. Udah menjalani hidup masing-masing ya kan ya. Bener. Tahu-tahu guys, ada yang ngajak manggung. Siapa nih? Iya kan ya, manggung. Kita nggak pernah bayar orang. Kalau ke pensi kan bayar tuh biasanya buat bisa manggung kan. Sekarang nggak perlu bayar, udah langsung di ini. Dan itu zaman SoundCloud yang menurut gua nggak sehebat kayak Spotify. Sekarang kita udah punya Spotify, udah ada YouTube, udah banyak banget. Iya benar. Iya kan? Jadi lu nggak punya alasan lagi sih sebenarnya kalau Iya, nggak punya alasan. Kalau lu terlahir miskin memang bukan salah lu, tapi lu kalau mati miskin atau mati tidak bahagia, ya. Bro, kayaknya itu salah lu sih. Itu salah. Oke deh. Oke, paling itu aja sih. Paling itu aja ya. Buat sekarang ini ya. Iya, buat episode kali ini. Thank you yang udah dengerin nih. Dan yang udah dengerin di Spotify Cool atau Kids yang Club. nonton YouTube kita. Ya. Karena formatnya sama sih, tapi kalau lu mau dengerin dua-duanya juga apa-apa juga. Nggak apa-apa. Lu bantuin kita. Iya, bantuin kita. Oke deh. Oke, thank you.